Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini aku mau berbincang-bincang lagi dengan kalian. Jadi aku mau membahas atau menjawab pertanyaan dari para komentar dari sahabat-sahabat aku. Katanya bagaimana sih menjadi TKW atau TKI Saudi Arabia terutama ya. Dan menjadi TKW Saudi Arabia ini lebih gampang, tidak harus belajar, tidak harus, sekolah dulu, sekolah bahasa gitu, dan juga tidak mengeluarkan biaya. Jadi yang harus kita siapkan adalah yang pertama mental, yang kedua, fisik. Jadi mental kuat, urat, kawat, tulang besi guys. Jadi yang harus kita persiapkan adalah mental. Jadi kenapa harus mempersiapkan mental? Karena kan kita akan menghadapi orang-orang sini, beda dengan orang Indonesia dari cara dari suasananya, dari adat istiadatnya, terus dari cara ngomongnya mereka, kita harus siap menerima apapun resikonya gitu. Jadi orang sini kan kalau ngomong itu kan kenceng ya, kayak marah-marah, terus kalau misalkan nyuruh, terus kalau misalkan kita salah dan kita harus siap kena omelnya guys. Jadi orang sini itu banyak yang baiknya dan banyak juga yang tidak baiknya. Jadi tergantung nasib kita, tergantung rezeki kita juga gitu. Dan kuat fisiknya karena kita akan bekerja di sini tuh bekerja itu tidak ada istilah ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan. Kita harus bisa menghandle semuanya. Dan kalau misalkan nyapu, bersih-bersih itu kan kursi-kursi harus dipindahin, harus diangkatin, meja-meja harus diangkatin, bahkan ngangkatin galon, bahkan ngangkatin air mineral itu dari kardus itu kan berkardus-kardus dan kita harus memindahkan dari luar misalkan ya belanja majikan kita belanja kita harus memasukkan ke dalam rumah itu kita sendiri yang ngangkutin guys dan itu kita harus kuat ya. Terus mindahin atau masang gas gitu kan. Kalau di sini kan gas itu kan besar ya, besar banget dan kita harus bisa mengangkat kah atau memasang. Jadi semuanya kita harus handle sendiri dan itu kita harus kuat fisik semuanya harus kuat gitu. Harus jangan kayak mental tempe gitu kan guys. Belum apa-apa udah nangis, belum apa-apa pengen pulang, belum apa-apa kabur gitu. Karena banyak yang kabur ya dari Sarika dari kantor baru bekerja 2 hari udah kabur, baru nganggur 9 hari di kantor udah nyerah gitu dan saya juga pernah ngalamin ya guys ya karena dulu saya berangkat dari Indonesianya itu kan ilegal tapi pas datang ke Saudinya itu kan ditampung lagi di PT ya di kantor dan kita diresmikan lagi di kantor ini di kantor Saudi ini dan kita mendapatkan kartu ATM, kartu sehat dan juga KTP ya kartu identitas kita di luar negeri di Saudi Arabia terutama. Jadi dilegalkan lagi di sini dan aku nunggu di kantor itu selama 2 minggu guys. Jadi selama 2 minggu itu tidak ada pekerjaan ya, tidak ada jadi ada kerjaan gitu, jadi bagi-bagi gitu. Kalau misalkan bagian masak, kita ikut masak gitu. Tapi kebanyakan di kantor itu kita tidak belajar. Tidak belajar bahasa, tidak belajar seperti pekerjaannya seperti ini, tidak ada ya guys ya. Bahkan yang udah lama bekerja terus pulang ke kantor, mereka tidak mengasih tahu guys, tidak mengajari kita apakah kita harus begini di majikan itu seperti ini, tidak guys, tidak ada pembelajaran seperti itu. Dan aku nunggu 2 minggu, terus nanti kan kita diiklankan di sosial media mungkin ya, nggak tahu. Nanti ada majikan yang datang ke kantor, terus milih kita, atau mereka sudah melihat di sosial media, mereka sudah memilih yang ini misalkan, dan majikan akan datang ke kantor, dan kita akan dipanggil, langsung diangkut sama majikan itu, terus di rumah majikan kita bingung mau ngerjain apa, bagaimana, dan kita nggak bisa bahasa, dan bahasa juga tidak diajarin ya guys ya, kita belajar otodidak. Tapi seiring berjalannya waktu kalau misalkan kitanya tekun, kitanya bisa bersabar, kitanya harus bisa menerima semuanya, dan itu akan berjalan dengan lancar gitu. Bahasa juga akan mengikuti gitu. Jadi kita akan
Ya orang sini kan, kalau misalkan kitanya belat gitunya, jadi, lama ngerti bahasa Arabnya lama gitu. Tapi kalau misalkan kitanya udah, apa ya namanya teh, cengeng lah muncul bahasa Sunda mah cengeng gitu, jadi pintar kita teh. Jadi kita akan mungkin 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan kita akan tahu bahasa. Yang penting bahasa kesehariannya itu ya, seperti di dapur, barang-barang di dapur kita harus tahu namanya ini apa, dan bumbu gitu kan kita harus tahu. Dan seiring berjalannya waktu kita akan tahu bahasa-bahasa yang lainnya, seperti itu guys. Jadi, nggak ada yang harus kita menyiapkan apa gitu, enggak ya. Jadi kita menyiapkannya mental aja sama fisik ya. Terutama kita harus bisa, kuat atau apa ya, nekat gitu ya, nekat karena kita akan meninggalkan keluarga, kita akan meninggalkan suami bagi yang punya suami, meninggalkan anak terutama guys ya. Terus kita juga sudah tanda tangan di Indonesia itu kan, sebelum 2 tahun, sebelum habis kontrak, walaupun misalkan ada keluarga yang meninggal, kita tidak akan pulang. Dan itu sudah kontrak guys, sudah tercatat, sudah tanda tangan kita di sana waktu di PT itu ya. Jadi pas ada keluarga yang meninggal, kita tidak bisa pulang seenaknya gitu guys ya. Terus masalah gaji dan banyak yang nanya kan, berapa sih sekarang gaji di Saudi dan sekarang akhir tahun 2024 ya. Gaji di Saudi itu rata-rata 1.200, 1.300 sekitaran 4,5 juta sampai 5 juta sampai 6 juta ada. Nah, kalau misalkan 1.500 yang pertama pasti apa ya? Kerjanya itu ke luar Saudi, maksudnya ke Emirat seperti Dubai, Abu Dhabi, Bahrain itu gajinya 1.500 itu rata-rata. Nah, kalau gaji di Saudi itu paling paling besarnya paling ada yang 1.500 tapi rata-ratanya itu 1.300, 1.200 kalau misalkan masuk kantor di sininya. Tapi kalau misalkan calling bisa ziarah lalu langsung diangkut sama majikan gitu ya kan, itu paling gajinya 1.000 atau 1.200. Ya mungkin ada yang 1.500 itu tergantung rezeki juga. Di sini di Saudi saya akan memberikan apa ya, faktanya guys ya. Faktanya sesuai dengan yang saya tahu, yang saya alami, kerjaan di sini itu paling banyak dan sama gajinya itu paling disepelekan. Jadi pekerjaan mas setiap hari juga banyak, setiap hari juga ada karena di sini itu memang beda sama orang-orang Indonesia gitu. Pekerjaan banyak tapi gaji kita itu disepelekan. Kadang udah mah gaji teh kecil ya, terus majikan menunda-nunda gitu. Menunda-nunda kadang waktu hari ini misalkan gajian, kita minta gaji, bahkan majikan tidak memberikan langsung. Besok ya, jadi besok sampai tertunda 1 minggu, bahkan ada yang seperti itu. Terus tapi kalau misalkan lewat kantor, tidak ada ketelatan gaji karena majikan membeli kita itu ke kantor misalkan 1 bulan 3.000 atau 2 bulan 6.000 atau sekaligus misalkan 2 tahun misalkan dan kita gaji tidak akan telat karena dikirim oleh kantor. Setiap bulannya dikirim ke rekening kita. Kita kan pegang ATM ya, pegang kartu ATM, jadi gaji langsung masuk ke ATM kita sendiri pribadi gitu. Dan kalau misalkan gajinya sama majikan, itu suka telat gitu. Jadi tidak langsung misalkan tanggal sekian gajian langsung dikasih, jarang ada ya guys ya, jarang ada langsung dikasih. Seperti itu. Tapi kalau sama pekerjaan mah harus cepat-cepat selesai, harus bersih, harus rapi, pokoknya harus inilah perfect gitu ya, harus sempurna gitu. Tapi masalah ke gaji itu susah ya, susah. Kadang telat mah, kadang majikan minjem uang mereka lupa membayarnya. Ada yang seperti itu guys ya. Jadi menyepelekan gaji kita gitu. Tapi sama pekerjaan di sini itu lebih banyak guys ya, lebih ripuh lah mencek sesundamanya. Masalah gaji supir. Katanya sekarang gaji supir berapa sih? Supir mah rata-rata gajinya itu 1.500. Kalau dulu mah 1.000 ya, tahun 2010, 2009 mungkin ya, itu masih 1.000 rial. Tapi kalau misalkan sekarang, gajinya rata-rata supir itu 1.500. Nah, kalau misalkan pulang cuti selama 2 tahun, mereka akan dinaikkan gajinya
paling 100 rial selama 2 tahun sekali, ya kalau misalkan majikannya baik gitu. Terus ada uang makan sebulan itu katanya 200, kadang mungkin lebih gitu uang makan, uang makan gitu. Kalau majikannya baik. Tapi kalau misalkan majikannya kurang baik, 1.500 itu kotor untuk laki-laki. Ya kadang dikasih makan sama majikan dari dalam, kadang beli sendiri seperti itu. Tapi kalau misalkan udah lama, kerjanya mungkin udah belasan tahun atau puluhan tahun, ya pasti gajinya akan naik, sampai ada yang 2.500 itu sekitaran 9 juta sampai 10 juta juga ada. Bahkan ada yang sampai 3.000 gajinya 4.000 supir ya. Itu sekitaran 14 jutaan. Ada ya, tapi kerjanya itu bukan hanya supir, melainkan menjadi haris atau suka bersih-bersih di halaman rumahnya, atau misalkan majikan itu punya halaman rumah, ya punya ya, punya garasi gitu, terus di situ ada mungkin ada tanaman-tanaman bunga kah gitu, tanaman lain, dan itu misalkan dikerjain sama supir dan gajinya ditambahin seperti itu. Terus, gaji TKW Saudi itu tidak ada yang besar. Katanya gaji Saudi, 8 juta itu pasti TKW, atau TKI yang ilegal. Iya, banyak yang ilegal gajinya itu sekitaran 2.500, 2.000, sekitaran, 8 juta, bahkan lebih dari 8 juta. Ada yang ilegal, iya. Tapi pas mungkin ada juga yang TKW ilegal, terus nanti diresmikan lagi sama majikannya dan gajinya itu tidak dipotong. Masih 2.000 misalkan 8 juta. Jadi gaji kita itu naiknya ketika dolar juga naik. Kalau misalkan dolar naik itu adalah bonus dan kebahagiaan untuk para TKI. Ada yang bilang seperti ini, iya katanya gaji naik, dolar naik tapi rupiah turun. Iya memang, tapi bagi kita memang itu adalah sebuah kebahagiaan, sebuah bonus. Karena kalau misalkan dolar naik, rial naik, tentu gaji kita juga akan lebih gitu. Kalau normalnya misalkan ngirim 5.000 rial, misalkan kalau normalnya itu 19 jutaan ya guys, kalau normal. Tapi kalau misalkan lagi naik dolarnya, itu 5.000 rial itu bisa menjadi 20 juta, 20 juta 200 misalkan. Walaupun naiknya itu nggak besar ya, sedikit, tapi ya itu kalau dikumpul-kumpulin mah kan banyak juga ya kalau misalkan ngirimnya 10.000. Kalau 10.000 kan kalau rialnya naik sampai 40 juta ya. Nah, kalau misalkan normalnya paling 38 juta gitu, 39, dan dolar itu, rial itu naiknya setiap menit, setiap detik juga naik ya. Kalau normal mah alhamdulillah. Nah, kalau turun itu sedikit sakit hati gitu. Kita udah capek-capek kerja, nggak ada bonus dari majikan, kita hanya mengandalkan dolar naik, ternyata dolarnya tidak naik atau turun, yaitu sebuah ini ya, kerugian gitu. Kerugian untuk TKI gitu ya. Dan kalau misalkan mau real naik, dolar naik itu ketika bulan haji. Mau haji, setelah haji, pas bulan haji itu lagi tarik-tariknya, lagi naik-naiknya dolar, lagi naik-naiknya rial. Terus nanti setelah haji, setelah berakhir bulan haji, itu rialnya akan normal kembali, bahkan ada yang turun. Nah, nanti naik lagi ketika akhir tahun. Akhir tahun itu ada kadang naik, kadang turun. Sekarang aja aku ngirim uang, turun guys. Jadi bukan turun ya, normal. Kalau 4.000 normal ya, 1 rialnya 4.000 rupiah. Misalkan, atau 1.000 rial menjadi 4 juta. Itu normal ya. Kadang ada yang 39, bahkan ada yang 38, itu lagi turun-turunnya guys. Jadi gaji kita itu tidak setiap tahun naik, apalagi TKW mah jarang ada yang naik-naik guys gaji teh. Jadi hanya mengandalkan ketika dolar naik, dan itu bonus untuk kita gitu. Jadi tidak ada gaji Saudi itu besar, nggak ada ya. Walaupun misalkan ya mungkin kalau misalkan kerjanya udah lama, udah bertahun-tahun, puluhan tahun, ya itu bisa jadi gaji kita naik gitu kalau majikannya baik. Tapi rata-rata enggak. Jadi seperti itu ya guys ya, yang mau tahu tentang gaji Saudi. Tidak ada gaji yang instan gitu, tidak ada pekerjaan yang instan gitu. Kita bekerja mau langsung banyak gajinya nggak bisa guys ya, jadi proses dulu. Banyak yang kabur,
karena gaji kecil, tapi diresmikan lagi sama majikan yang baru, terus gaji tidak diturunkan, itu alhamdulillah. Itu banyak yang seperti itu ya guys ya, yang udah lama kerjanya gajinya besar, ya. Yang TKW ilegal gajinya besar, iya, karena mereka tidak ada yang bertanggung jawab gitu kalau misalkan ada apa-apa gitu. Jadi jangan tergiur oleh uang fit ya, kalau mau berangkat ke Saudi, jangan tergiur oleh uang fit, karena kita akan menghadapi pekerjaan yang menghadapi kenyataan yang pahit dulu guys. Sebelum manis kita akan merasakan kepahitan dulu. Kenyataannya di Saudi itu memang pahit. Itu yang saya rasakannya, itu yang aku rasakan, yang aku alami gitu ya. Jadi aku menceritakan ini sesuai dengan fakta, sesuai yang aku alami, yang pernah aku alami seperti itu guys ya. Oke, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.